Saya Felicia beserta dengan teman saya Icam, Gilbert, dan Lauren. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai K-Medoids clustering. Yang pertama, saya akan menjelaskan algoritma atau langkah-langkah dalam melakukan K-Medoids clustering. Jadi langkah pertamanya itu inisialisasi pusat cluster sebanyak K dari N, di mana K-nya ini nanti kita tentuin sendiri jumlah klasternya. Lalu selanjutnya nanti dialokasikan setiap data itu ke masing-masing klaster berdasarkan dengan jarak terdekatnya, dan menghitung jaraknya itu menggunakan persamaan Euclidean distance. Lalu selanjutnya langkah ketiga itu sebelum diinisialisasi klaster baru, dilakukan dulu total jarak yang tadi sudah dihitung dengan Euclidean distance, untuk setiap klasternya ditotalin jaraknya. Lalu langkah selanjutnya itu inisialisasi klaster baru secara acak sebagai kandidat non-medoid. Lalu selanjutnya langkah keempat itu hitung jaraknya setiap data dengan kandidat non-medoid tadi dengan menggunakan persamaan yang sama dengan langkah kedua, yaitu menggunakan persamaan Euclidean distance. Lalu hitung total jarak untuk setiap klasternya. Lalu langkah selanjutnya adalah hitung simpangan, di mana simpangan ini didapat dari hasil pengurangan total jarak dari klaster yang baru dikurangi total jarak klaster yang lama. Jika hasilnya itu kurang dari 0, maka pusat klasternya itu ditukar dengan data klaster non-medoid. Lalu ulangi lagi langkah 3 hingga 5 sampai tidak terjadi ada perubahan pada medoid. Lalu setelah memastikan tidak ada perubahan, maka dapat didapatkan klaster dengan anggota klaster masing-masing yang sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah ilustrasi cara kerja dari K-Medoids. Di sini terdapat 10 sampel data yang diambil dari data wine dataset untuk clustering, di mana terdapat 2 atribut, yaitu alkohol dan asam malat. Dari masing-masing atribut ini terdapat 10 sampel datanya. Untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan nilai K atau cluster untuk 10 data yang tadi, yaitu sebanyak 2. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik medoid pertama untuk masing-masing cluster, di mana titik medoid ini diambil secara acak, yaitu medoid 1 dari data ketiga dengan titik 13,16 dan 2,36. Lalu medoid kedua itu dari data ketujuh dengan titik 14,39 dan 1,87. Setelah menentukan kedua titik medoid tersebut, selanjutnya kita menghitung jarak sampel ke masing-masing medoid yang telah dipilih dengan menggunakan rumus jarak Euclidean, di mana rumusnya adalah D sama dengan akar dari titik sampel medoid dikurang titik sampel medoid dari data ke N dikurang dengan titik medoid pusat kuadrat ditambah titik kedua dari data ke N dikurang titik kedua dari medoid pusat kuadrat, sehingga didapatkan hasil dari jarak sampel ke medoid satunya adalah seperti yang ada di tabel, dan jarak sampel ke medoid 2-nya juga seperti yang di tabel, di mana dari kedua jarak yang telah ditentukan ini kita mencari nilai yang terkecilnya untuk membaginya ke dalam menjadi 2 klaster. Selanjutnya, kita menghitung total jarak dari masing-masing jarak terkecil yang ada pada klaster, sehingga didapatkan total jarak dari yang pertama adalah 2,99 dengan klaster satunya, yaitu data kedua 3 dan 5
Dan klaster keduanya adalah data ke-1, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan iterasi sampai anggota klaster yang terbentuk dari medoid itu tidak mengalami perubahan lagi dengan memilih medoid baru secara acak, yaitu kita dengan menentukan medoid satunya adalah titik dari data ketiga, di mana titiknya ada 13,16 dan 2,36, dan medoid keduanya itu dari data ke-8 dengan titik 14,06 dan 2,15. Lalu kita melakukan cara yang sama, yaitu dengan menghitung jarak Euclidean-nya, sehingga didapatkan hasilnya adalah seperti pada tabel, dimana kita juga mengambil nilai terkecil dari masing-masing data untuk pembagian klasternya, dan juga kita menghitung total jarak dari yang telah kita dapatkan pada tabel, sehingga didapatkan hasilnya adalah 4,23, dengan klaster satunya adalah 2,3 dan 5, klaster 2-nya itu 1, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu setelah itu, yang langkah kelima, kita menghitung total simpangan, di mana total simpangan ini dapat dari nilai total distance yang baru dikurang nilai total distance yang lama, yaitu yang barunya adalah 4,23 dan yang lamanya adalah 2,99, sehingga nilai S-nya itu atau simpangannya adalah 1,24. Karena nilai S-nya itu lebih besar dari 0, maka iterasinya akan dihentikan, sehingga didapatkan anggota klaster yang terbentuk adalah klaster 1 dari sampel data 2, 3, dan 5, dan klaster 2 dari sampel data 1, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, selanjutnya itu adalah penerapan analisis Kamedoids itu menggunakan rapid miner. Nah, untuk yang pertama ini, rapid miner-nya ini kita menggunakan, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya, menggunakan dataset itu one dataset per clustering. Nah, one dataset ini terdiri dari 174 data dengan 13 atribut. Kemudian bisa di next. Nah, untuk yang pertama ini, operator yang ada di rapid miner ini adalah bernama retrieve tugas data mining. Nah, di sini ini saya inputkan semua data yang ada dari Y cluster dataset itu sebanyak 13 atribut dan 174 data. Nah, kemudian proses selanjutnya itu adalah menggunakan operator clustering, yang dimana operator clustering ini merupakan dari operator Kamedoids yang melakukan clustering menggunakan algoritma Kamedoids yang dilakukan dengan cara pengelompokan Kamedoids, yaitu algoritma pengelompokan eksklusif. Setiap objek itu dijelaskan ke salah satu dari set cluster. Nah, objek dalam satu cluster itu dia mencari kecocokan atau kemiripan satu dengan yang lainnya. Nah, kesamaan antara objek didasarkan pada ukuran dari jarak di antara mereka. Nah, clustering ini berkaitan dengan pengelompokan bersama objek yang mirip satu sama lain dan tidak mirip dengan objek yang dimiliki oleh cluster lainnya. Jadi, antar dalam objek itu harus mirip, tapi antara cluster dengan cluster lain itu tidak dicari kecocokannya atau berbeda itu tidak apa-apa. Nah, untuk clustering Kamedoids ini, pada case kali ini hanya kita menggunakan K sama dengan 3, sehingga nanti akan ada 3 clustering. Nah, untuk tahap selanjutnya, setelah kita melakukan clustering dengan Kamedoids, tentunya kita ingin menguji performa atau kualitas dari hasil clusteringnya. Nah, operator performance ini adalah operator yang digunakan untuk mengukur performa dari KMS dan Kamedoids yang dilakukan dari analisa rapid miner ini setelah menghasilkan cluster model centroid. Nah, cluster model centroid ini memiliki informasi mengenai clustering yang dilakukan. Cluster performance ini itu mengevaluasi kinerja model berdasarkan centroid cluster. Nah, pengukuran performanya ini diukur berdasarkan indeks Davis-Bulden Index dan rata-rata dalam jarak antara cluster. Next. Oh, ya. Ini yang merupakan hasil analisa dari performance clustering Kamedoids Wine clustering dataset.
Nah, untuk yang performance factor itu kita dapat melihat performa itu langsung dengan mengecek nilai Davis-Bouldin-nya ini. Nah, di sini terlihat nilainya itu adalah minus 0,656. Namun di sini hanya terbaca itu kita membaca itu menganggap itu nilai Davis-Bouldin itu adalah 0,656. Nah, nilai dari Davis-Bouldin ini didapat sebelumnya itu saya sudah melakukan beberapa kali iterasi dengan beberapa banyak jumlah clusteringnya, ada yang mencapai 4 bahkan 5. Nah, untuk nilai Davis-Bouldin ini dari semua referensi yang saya baca, dia itu akan dikatakan baik jika nilai itu mendekati 0. Nah, dari semua clustering yang ada, didapat bahwa yang paling kecil atau mendekati 0 itu adalah dengan clusteringnya itu sebanyak 3 sebagai yang paling ideal. Nah, di sini juga disertakan centroid table-nya ini untuk masing-masing atribut di masing-masing cluster, baik itu cluster 0, cluster 1, dan juga cluster 2. Itu dapat dilihat di tabel. Dan untuk penyebaran itu saya gambarkan dalam bentuk visualisasi 3 dimensi dari rapid miner-nya. Nah, terlihat bahwa ada 3 kelompok cluster itu berdasarkan warnanya. Untuk cluster 0 itu ada warna biru, cluster hijau itu warna 1, dan cluster oranye itu cluster 2 itu berwarna oranye. Nah, dari visualisasi yang ada ini memang sudah terlihat penyebaran datanya itu ada yang berkelompok sekali tapi namun juga ada yang berkelompok namun tidak mengumpul semuanya di satu titik. Sebagai contoh saya ambil untuk cluster 0 dan cluster 2 itu mereka itu berkumpul di satu titik yang sama. Namun antara cluster 0 dan cluster 2 itu mereka memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mereka itu secara dapat dikatakan bahwa mereka itu berpisah karena jelas sekali titik kalau yang biru itu ada di bawah sedangkan yang oranye itu ada di atas semua. Berbeda dengan cluster 1 yang berwarna hijau. Ini terlihatnya menyebar, namun kalau dilihat lebih detail lagi mereka mengelompokkan diri dari beberapa titik, tidak semua titik hijau itu mereka berdekat atau bersatu. Nah, kalau dilihat ini terlihat jelas bahwa penyebarannya itu sudah cukup baik dan sudah cukup jelas untuk kelompok penyebarannya. Jadi untuk analisa performanya ini clustering idealnya itu sebanyak 3 clustering dengan menggunakan Kamedoids. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bu Devi, terima kasih. Mohon maaf jika masih kekurangan. Terima kasih.